sing for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali di acara Jumsema Adonai pada malam hari ini, hari Sabtu 4 Mei 2024, dengan pengajar kita Pak Ferry Hermawan Winoto, dengan judul pengajaran malam hari ini, Berseba. Sebelumnya kita akan menyapa teman-teman kita yang ada di Amerika dan Kanada. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, dan juga buat teman-teman yang ada di Jerman, selamat sore. Sebelum kita memulai pengajaran firman pada malam hari ini, kita akan membukanya terlebih dahulu dalam doa pembuka yang dibawakan oleh Ibu Heni. Kami persilakan Ibu Heni. Ya, baik, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kalau waktu malam Indonesia saat ini kami berkumpul di Jumsema. Walaupun sudah larut ya Bapak, tapi semangat untuk belajar firman Tuhan terus menyala-nyala. Dan Bapak, hari ini adalah hari pelajaran yang sangat membuat kami antusias untuk belajar. Biarlah Bapa mengenai tema Berseba ini Tuhan, Engkau singkapkan kepada kami sehingga kami dapat memahami pengajaran ini. Bapa berkati hamba-Mu, Bapak dosen kami, Bapak Ferry yang akan menyampaikan pemaparan pengajaran ini, biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini saat ini juga ya Bapa, penuhi dia Tuhan, sehingga setiap tutur kata yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan, dari hatinya, dari pikirannya, itu sungguh Engkau berkati untuk memberkati kami semua. Berkati Ibu Christine yang akan menjadi moderator kami, biarlah dia bisa memimpin dari awal, pertengahan, dan akhir. Bapak, kami serahkan operator di belakang layar yang melive-kan acara ini, biarlah setiap plafon yang sedang siar saat ini ya Bapak, mereka juga bisa diberkati sama seperti Engkau memberkati kami. Bapak, biarlah listrik, wifi, seluruh perangkat kami, Engkau juga yang akan memproteknya Bapak, sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Bapak Surgawi, ini kami siap untuk belajar, dan di dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Ya, disilakan. Amin, terima kasih Bu Heni. Selanjutnya kita akan mendengarkan profil dari Bapak Ferry terlebih dahulu. Kami persilakan. Salam semua, selamat datang kembali di Jumsema Adonai, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Evangelis Ferry Hermawan, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama Evangelis Ferry Hermawan Winoto, AMD, RTMD, PDH, Teologi. Jenjang pendidikan umum mulai tahun 1997 hingga tahun 2000, Institut Teknologi 10 November, jurusan keahlian teknik elektro ahli media. Pada tahun 2001 hingga tahun 2004, Institut Teknologi 10 November, jurusan sarjana teknik elektro. Jenjang pendidikan Alkitab dari tahun 2019 sampai sekarang di Israel Bible Center, dari mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 sebagai evangelis di PPCO, dari mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 sebagai Master of Divinity di Ekom STT KDC. Dari tahun 2023 hingga sekarang
sebagai doktoral di Day Spring Theological University, jenjang pelayanan. Dari mulai tahun 2008 hingga sekarang sebagai koordinator Global Mission International Area Jawa Timur Indonesia. Dari tahun 2018 hingga sekarang sebagai pembina penggembalaan keluarga muda Gereja Isa Al-Masih Kediri. Dari tahun 2003 hingga sekarang sebagai koordinator Day Spring Theological University Indonesia. Beliau juga telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Mendengar Suara Tanah Perjanjian. Demikianlah profil singkat dari narasumber kita. Selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Salam Pak Ferry, selamat malam. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Oke, waktunya untuk mulai mengajar, waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Christine. Terima kasih Ibu Heni. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang senantiasa bersama kita boleh belajar akan firman Tuhan. Saya begitu hari-hari ini menikmati bagaimana rasanya Tuhan menuntun, Tuhan menopang, Tuhan menyertai. Saya percaya ketika kita ini belajar firman, kita berusaha menemukan di manakah misteri ilahi itu berada, dan ketika kita menemukan, seolah-olah kita ini bertatap muka dengan Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang kedua, berkali-kali Yesus menunjukkan dan membuktikan bahwa Dia hidup. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan, kita menemukan dan kita dapat menunjukkan bahwa firman itu hidup. Ya, firman itu hidup. Dan ketika kita bertemu dengan firman yang hidup, apa sih yang kita susahkan? Nggak ada yang disusahin, sama pada hilang susah. Kita menemukan apa yang kita cari, yaitu Tuhan Yesus yang hidup. Sama seperti kembali dalam 3 kali periode, hari ini adalah periode yang ketiga di mana kita merenungkan sebuah nukilan firman Tuhan dari firman yang hidup. Di saat di mana Abraham menanam pohon tamariska di Berseba. Kita sudah belajar artinya tamariska. Kita kemarin juga sudah belajar artinya pohon. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa yang terjadi di Berseba. Sehingga pohon dan tamariska ini dijadikan satu dalam satu narasi, yaitu Abraham menanam pohon menanam pohon tamariska di Berseba. Jadi itu sebuah berita dan narasi yang ada di dalam Alkitab kita. Berseba, demikianlah judul yang akan kita pelajari hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengikuti kelas saya di dalam pembahasan ini, tetapi terima kasih untuk kembali mengikuti, sebab ketika kita kembali membaca, ketika kita kembali membahas, saya percaya bahwa Tuhan itu Allah yang hidup,
dan kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Kejadian 21 ayat yang ketiga-tiga. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Kalau kita baca ayat ini di dalam bahasa Indonesia, tampaknya ayat ini sebuah narasi yang jelas. Tapi kayaknya tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain, dalam arti ya Abraham adalah seorang individu, dia melakukan sebuah tindakan yaitu menanam sebatang pohon tamariska, ini adalah sesuatu lagi, dan kemudian menunjuk sebuah tempat. Lalu dia melakukan dengan cara memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Ini tampaknya sesuatu hal yang terpisah, ya, kalimat yang di atas sebelum koma dan kalimat yang sesudah koma ini, ya ini tampaknya sebuah kalimat yang terpisah. Tetapi sebenarnya dalam pesan bahasa Ibrani ini tuh bersatu dia. Ini dengan ini tuh bersatu. Nah, bersatunya di mana? Nanti kita akan lihat di dalam pembahasan Berseba. Kejadian 21 ayat 23 di dalam bahasa Ibrani demikianlah ada di dalam layar Bapak Ibu sekalian. Saya berharap Bapak Ibu dapat mencermati dan mohon maaf kalau ini adalah bahasa yang asing bagi Bapak Ibu sekalian, dan di situ mungkin ada huruf-huruf yang berkelok-kelok. Fayita Esyel, maka menanamlah pohon tamariska Bifer Seba. Nah, disinilah Berseba ditulis dalam kondisi yang khusus, di mana seharusnya Berseba seharusnya tanpa ada tambahan bed lagi di sini. Jadi Berseba ini ya Berseba, tapi di sini ada bednya double. Jadi menunjukkan seperti bed itu kan rumah ya. Ini rumah lagi, rumahnya double, suatu lokasi yang di dalam suatu lokasi. Kemudian Vayikra mengucapkan Shem. Vayikra Shem. Shem ini adalah nama. Maka memanggilah nama Shem. Nah, Beshem. Ini ada Shem, Beshem. Nah, ini ada pengulangan yang sama ini. Ini ada Ber, ini ada Ber. Shem, Beshem. Ada nama di atas segala nama. Jadi ini ada keserupaan ini, ada kemiripan di sini. Adonai, Beshem Adonai. Jadi Zewa dan Adonai ini seolah-olah disejajarkan. Dan ini adalah El Olam. Jadi ini sebenarnya suatu keterikatan di sini yang ditunjukkan di dalam narasi. Satu narasi ini ada lilitan-lilitan yang kayak sebanding. Memang tidak kelihatan kalau begini dia tidak kelihatan. Tapi kalau di dalam tulisan Ibrani, narasi Ibrani itu pesan-pesannya dalam. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab kita ini tidak hanya dapat dibaca secara gramatikal, secara bahasa, juga dapat dibaca juga
melalui banyak kacamata. Tetapi di dalam setiap lembar Alkitab kita ini ada yang disebut geografi. Setiap lembar Alkitab kita menunjukkan tempat, menunjukkan sesuatu hal yang secara itu disebut geografi. Maksud saya gini, tanpa kita sadari bahwa zaman dulu itu kan penulis Alkitab kan nggak punya gadget, nggak punya alat-alat canggih seperti kita, di mana kalau sekarang wartawan dalam memberikan informasi dilengkapi dengan picture, dilengkapi dengan sound, sehingga move atau apa ya, ya seperti saya ngomong-ngomong Bapak Ibu ini loh, saudara bisa lihat suara saya, saudara bisa lihat picture saya, Bapak Ibu bisa lihat rekaman-rekaman ini. Tetapi pada zaman dulu ketika mereka membawakan pesan ya hanya dalam bentuk tulisan, dan di dalam zaman dulu Bapak Ibu sudah pernah belajar bagaimana mereka menggambarkan dalam paleo-paleo Hebrew. Sedangkan dalam menunjukkan suatu berita mereka juga menunjukkan tempat. Dan ketika hal itu menunjukkan tempat, di situ banyak sekali informasi. Di situ banyak sekali pesan yang hanya mereka ketahui. Karena tempat itu juga berbicara tentang waktu, tempat juga berbicara tentang kebudayaan, tempat juga berbicara kebiasaan orang di sana, tempat juga berbicara tentang makanan apa yang mereka di sana ada, tempat sangat membawa sebuah pesan. Nah, saya ingin memperkenalkan sebuah pembacaan Alkitab dari kacamata geografi, dan saya sudah membuat sebuah buku tentang bagaimana mendengar suara tanah perjanjian, Alkitab dan geografi. Di dalam layar Bapak Ibu saya menyajikan peta Israel itu sendiri. Israel ini memiliki sebuah geografi yang unik, di mana negeri ini berada dalam himpitan wilayah geografi yang unik juga. Di bawah ada negeri Mesir, ada negeri Arab, dan di atas ada Mesopotamia dan Yunani ada di sana juga, Syria juga ada di sana, Yordania ada di sini. Jadi Israel ini, dia itu terletak di dalam area bulan sabit subur. Semakin ke atas, curah hujan semakin tinggi. Jadi kalau di atas ini, Bapak Ibu bisa lihat dari satelit, banyak lokasi yang hijau-hijau. Tetapi begitu dia ke bawah, dia menjadi padang pasir yang sangat kering, bahkan tidak ada hijau-hijaunya di situ. Kemudian di sebelah barat, Bapak Ibu dapat menjumpai Laut Mediterania yang menjadi sumber penguapan air, menjadi sumber awan di sana, sehingga ketika awan dihembuskan ke daerah inilah hujan selalu dari sana. Dan dari padang gurun Arab ini menyebabkan efek panas. Sehingga kalau musim panas yang sangat panas, daerah ini akan terhempas oleh kemarau yang panjang. Itulah yang menyebabkan kita tahu bahwa tempat ini di dalam tepian bibir lokasi yang sangat panas, sangat dapat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim, sehingga bisa sewaktu-waktu tempat itu sangat kering dan gersang. Kelaparan, paceklik bisa terjadi dalam area ini. Tetapi juga sometimes kalau ada hujan yang baik, dapat memelihara tanah itu dan dapat menjadi subur. Kenapa dikatakan subur? Karena ternyata di tengah-tengah ini adalah patahan gunung atau patahan
apa ya, geologi dunia yang dulu itu di sini juga ada gunung-gunung berapi kayak di kota Sodom sini dulu juga dijungkerbalikkan akibat letusan gunung berapi yang begitu dahsyat. Di sini juga banyak patahan-patahan sampai ke atas ini. Jadi Laut Mati ini akibat proses geologi yang begitu panjang dari pergerakan eh, tektonik gunung berapi di sini, sehingga ini kayak suatu area yang terpatahkan begitu dari utara sampai selatan, menyebabkan cekungan-cekungan yang begitu tajam. Nah, Bapak Ibu, di dalam layar Bapak Ibu saya memperlihatkan tempat yang disebut Berseba, tempat khusus, tempat unik, yang dimana Abraham itu tinggal begitu lama di sana. Dan dia tinggal tepat di daerah yang begitu kering, di pinggir daerah ini yang begitu kering. Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah Berseba. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Syekhem, yakni pohon terbantin di More. Ini sudah kita pelajari minggu kemarin. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu, keturunanmu," maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Abraham di dalam perjanjiannya, dia selalu dituntun oleh Tuhan. Dia selalu dituntun perjalanan hidupnya ini oleh Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana perjalanan dari Abraham? Abraham pertama kali nyampe di tanah Kanaan itu dapat Bapak Ibu lihat di dalam layar Bapak Ibu. Pertama kali Abraham itu nyampe di Syekhem. Syekhem hari ini itu adalah kota Nablus, ini adalah Syekhem pada zaman dulu. Jadi kata Syekhem itu dicari nggak ada di peta, sudah apa ya, ribuan tahun yang lalu, sehingga namanya sekarang adalah Nablus. Dan di sini pertama kali dia masuk, dituntun Tuhan untuk menduduki tanah tempat di mana Tuhan berjanji itu adalah miliknya. Kemudian dia pergi ke Betel. Betel itu di sini masih hijau, Bapak Ibu, tempatnya ini masih hijau. Jadi di daerah Betel ini dulu Yeriko ini dulu tempat ini tuh hijau, Bapak Ibu. Di sini nggak segersang ini atau bagaimana gitu ya. Di mana peristiwa Lot yang memilih tempat yang subur, dia bayangin Lot itu memilih tempat subur. Berarti pada zaman dulu ini kan Sodom dan Gomora kan ada di sini nih, di dekat Yeriko yang bawah ini. Berarti zaman dulu ini tempat ini subur, Bapak Ibu. Tetapi Abraham memilih suatu tempat yang nggak subur. Dia berjalan lagi ke Hebron. Kemudian dia berhenti di Berseba, di paling bawah ini tempat yang panas. Kemudian dia membeli, ini belum tanahnya, kemudian dia membeli gua menjadi tempat kuburannya di Hebron di sini. Jadi ini kisah perjalanan Abraham yang termuat di dalam Kejadian pasal 16, Kejadian pasal 12 ayat 6 sampai yang ke-9. Petanya ada di dalam peta yang di depan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan memfokuskan diri pada kesempatan ini. Berseba. Seperti apa Berseba dan apa yang terjadi di sana yang dapat kita pahami untuk kita mengerti konteks di dalam Kejadian pasal
yang memberitakan bahwa Abraham menanam pohon tamariska di tempat ini. Kalau Bapak Ibu memperbesar dari satelit mengenai kota Beersheba, kota Beersheba itu sudah berkembang pesat, sudah berkembang luar biasa seperti ini. Tetapi zaman Abraham, tempatnya bukan kota yang besar yang ada. Jadi ketika Bapak Ibu nanti kalau pergi ke tanah Israel dari Mesir, Bapak Ibu akan naik jalan tol begitu ya, pasti Bapak Ibu akan sampai di Beersheba ini. Kalau Bapak Ibu belok ke kanan, Bapak Ibu akan menuju ke laut mati, kemudian Bapak Ibu akan dibawa ke Yeriko. Tetapi Beersheba sesungguhnya tempat di mana Abraham tinggal justru terletak di sebuah peninggalan situs kuno, yaitu Tel Zeva, yang kami beri tanda di dalam layar Bapak Ibu ini. Inilah kota yang kecil yang dibangun oleh Abraham pada masa itu. Di dalam layar Bapak Ibu saya menampilkan sebuah lokasi peninggalan-peninggalan yang begitu kuno yang sudah berkembang tentang lokasi di Beersheba. Bapak Ibu bisa lihat betapa keringnya tempat itu, betapa gersangnya tempat itu, dan kita lihat tidak ada tumbuhan pun ada di sana. Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Saya tidak bisa karena ini apa ya? Kalau di kelas saya akan angkat ini karena ini sangat-sangat penting dan seru. Tapi karena di dalam lamannya kita hari ini kita tidak dapat menyajikan atau memuat YouTube dari tempat lain. Kalau Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu bisa lihat Tel Beersheba, apa yang ada di sini. Bapak Ibu ketahui bahwa Abraham itu kan dia membangun tenda ya. Dia membangun tenda, dia membangun tempat. Apa sih yang dapat ditinggali dari jejak tenda? Tenda itu kan tidak ada, maksudnya gini loh. Kalau misalkan Borobudur, peninggalan Borobudur, ya dapat dilihat peninggalan Borobudurnya. Peninggalan apalagi piramida, ya ada. Tapi apa yang bisa ditinggalkan oleh Abraham? Abraham tidak bisa meninggalkan apapun sebab dia tinggal di tenda. Apa artinya tenda? Orang tenda juga nggak bisa langgeng. Tapi ada sesuatu hal yang dapat ditinggalkan oleh Abraham di Tel Beersheba. Di Beersheba ini ada sumur-sumur yang dibangun oleh Abraham. Ternyata Bapak Ibu kalau mempelajari sumur-sumur Abraham itu begitu dalam ke bawah, bahkan sampai seperti gedung bertingkat 67 tingkat. Begitu dalam, sangat dalam digali. Dan penggalian-penggalian sumur ini, ternyata sumur di bawah itu bisa ditinggali juga, tempatnya juga malah dingin. Di situ ada tata udaranya juga. Jadi tampaknya Abraham berusaha membangun sesuatu yang seperti akar sampai ke bawah menemukan air. Di dalam 7 mata air itu ada salah satu sumur, 7 sumur itu ada galian yang begitu dalam, dan nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri YouTube-nya. Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai 34 adalah kisah alasan kenapa tempat itu disebut Beersheba. Ketika terjadi sebuah pertengkaran antara pegawai-pegawainya Abraham
melawan Abimelek. Kemudian Abimelek datang kepada Abraham. Ya, ini Bapak Ibu bisa tahu bahwa Abimelek ini seorang raja dan dia juga berhadapan dengan raja. Jadi ini kedua raja. Kemudian lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "Ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini." Jadi anak domba ini diberikan kepada Abimelek. Siapakah Abimelek? Abimelek adalah raja negeri Kanaan, raja saat itu. Jadi ini artinya ada sebuah penebusan yang diberikan kepada raja pemilik dunia ini. Jadi kayak ada pembayaran kepada pemilik dunia ini agar sumur menjadi milik daripada Abraham. Nah, dan sebab itu orang menyebut tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana bahwa 7 sumur itu memang digali sendiri oleh Abraham dan menjadi milik Abraham. Anehnya adalah Abraham memberi kepada Abimelek, sampai Abimelek bertanya, kenapa ada 7 anak domba? Jadi anak domba ini, 7 anak domba, mungkin ya, kalau tidak mengerti filosofi-filosofi seperti ini, pasti berpikir, ya beda lah artinya. Tapi kita akan telaah lagi. Apa itu sumur? Kenapa sumur itu juga harus ditebus dengan memberikan 7 ekor domba? Ingat baik-baik ya, 7 ekor domba, dan setiap sumur harus diberikan 1 ekor domba. Jadi Kayaknya lagi frozen ya. Sabar ya. Terlempar Pak Ferry-nya, Bu. Iya betul, terlempar. Sabar ya. Kita menunggu kedatangannya kembali. Semoga Pak Jokowi aja kedatangan kedua kali. Iya Pak. Ya nih Bapak udah masuk. Kemana mohon ya maaf tadi? ya, internetnya terputus-putus. Iya. Memang agak sedikit jelek. Baik Bapak Ya. Ibu, saya akan ulangi. Berseba. Apa itu Berseba? Ber ini adalah sumur. Seba itu dalam bahasa Ibrani, seba adalah janji. Seba itu juga angka 7. Jadi Berseba adalah sumur 7 janji. Apakah ada pertanyaan di sini Bapak Ibu?
Luar biasanya di dalam bahasa Ibrani itu adalah sebuah kata, dia bisa memiliki makna yang berbeda, dan satu kata ini dapat dirangkai, dililitkan dengan beberapa pemahaman. Jadi Berseva itu berbicara tentang sumur 7 janji. Jadi sumur dari 7 kali sumpah. Nah, kita akan bedah apakah sumur Terputus, Pak. Belum stabil ini. Pak Ferry boleh matikan ininya aja, Pak, kameranya, Pak. Ya, mungkin Pak Ferry bisa matiin kameranya aja, Pak, biar stabil internetnya. Ini lagi vakum lagi dia. Sabar ya, teman-teman. Kita berdoa supaya Pak Ferry tidak terganggu. Ber, bet alef res. Tadi terpotong, Pak. Diulang lagi, Pak. Ya, dari awal, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Ibraninya adalah ber. Bet alef res. Gematriannya adalah 203. Nah, apa filosofi Alkitab mengenai kata sumur, ber, atau gematriannya 203 tersebut? Sumur merupakan simbol kehidupan dan keberlimpahan. Sumur adalah sumber air yang begitu vital untuk kehidupan di tanah negeri perjanjian. Bapak Ibu tadi dapat melihat bahwa tanah itu begitu kering, mereka meminum air itu dari surga. Kenapa penduduk Israel itu dikatakan meminum air dari surga? Sebab mereka itu mengandalkan sumur tada hujan. Jadi ketika hujan itu melimpah, mereka membangun sebuah kolam-kolam untuk menampung air hujan. Kalau mereka tidak mendapatkannya, mereka akan menggali ke bawah untuk mendapatkan air. Atau mereka mendapatkan sungai-sungai. Tetapi kan tidak selalu mereka hidup di tepi sungai. Oleh sebab itu kebanyakan mereka akan menggali ke bawah dan mengandalkan sungai hujan. Sumur adalah sumber yang sangat vital bagi kehidupan mereka. Dalam budaya gurun yang kering, orang Ibrani ini menganggap bahwa sumber air atau sumur adalah tanda seseorang itu keberkahan atau memiliki sebuah kesuburan. Bapak Ibu lihat bahwa selain mereka bangsa Israel itu bercocok tanam, mereka juga berternak domba, berternak kambing, berternak onta. Dan jumlah mereka, harta mereka itu dihitung dari jumlah ternak-ternak. Nah, bagaimana ternak-ternak mereka itu dapat minum? Jadi ketika mereka mendapatkan sumber air, itu artinya mereka mendapatkan keberkahan, dapat memberikan minum buat ternak-ternak mereka, dan mereka pun juga mendapatkan makanan. Karena itu sumur seringkali dianggap sebagai hadiah dari Tuhan dan menjadi simbol keberlimpahan. Sumur juga merupakan tempat simbol persatuan dan kedamaian. Nah, kenapa? Karena sumur ini tempat orang mencari minum,
tempat orang mencuci baju, tempat orang mengolah makanan. Ya, kalau Bapak Ibu dulu adalah orang Jawa kuno yang masih punya sumur, itu nggak asing dengan deskripsi filosofi bahwa sumur itu simbol pemersatu dan perdamaian. Sebab yang mempunyai sumur itu pasti tetangga-tetangga sebelah datang menimba air untuk mandi, menimba air untuk cuci piring, menimba air untuk masak beras, dan di tempat situ tempat pertemuan para anggota-anggota keluarga dan menjadi simbol pemersatu dan perdamaian. Dalam banyak kisah yang ada di Alkitab, seperti Abraham dan Abimelek yang telah kita baca tadi, kita telah melihat bahwa sumur ini menjadi simbol perdamaian di mana kedua raja tersebut berjanji untuk tidak saling bermusuhan. Ini mencerminkan pentingnya sumur sebagai tempat pemersatu dan tempat perdamaian di antara banyak orang. Sumur juga merupakan simbol kebenaran dan hikmat. Nah, ini sesuatu hal yang yang tidak kita pahami, bahwa sumur ini kan digali. Sumur itu digali oleh Abraham. Jadi Abrahamlah yang menggali. Menggali apa? Menggali kebenaran dan hikmat. Jadi sumur ini sumber kebenaran, simbol kebenaran dan hikmat. Mata air yang membual dari sumur itu ini terhubung dengan Bapak Ibu ya, Hari Raya Pondok Daun, di mana bangsa Israel itu meminta kepada Tuhan hujan untuk memenuhi kantong-kantong kolam airnya mereka, dan di tengah-tengah perayaan itu Tuhan Yesus berdiri dan bilang, "Akulah sumber air kehidupan." Nah, jadi sumur itu berbicara juga tentang kebenaran dan hikmat yang digali oleh seseorang. Simbol kebenaran dan hikmat, dan kebenaran ini adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah firman. Oleh sebab itu, Abraham mempersembahkan seekor anak domba untuk setiap sumur-sumur yang ada, untuk 7 sumur yang dia gali. Angka 7 itu berbicara tentang kesempurnaan. Ya, nanti kita akan selidiki nanti ke depan. Jadi sumur ini tuh simbol daripada kebenaran atau firman itu yang dicari oleh Abraham. Firman yang hidup. Dan sumur ini lambang daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan ketika Tuhan Yesus itu berjumpa dengan seorang wanita Samaria, kemudian wanita Samaria itu diberikan sebuah kata-kata oleh Tuhan Yesus bahwa engkau tidak akan haus lagi jikalau engkau minum air daripadaku. Sebab orang Israel itu sudah tahu bahwa sumur itu adalah sumber kehidupan, mata air. Dan Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah mata air. Jadi ada metafora di sini. Di dalam Yeremia 2 ayat yang ke-13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Jadi sebenarnya sumber air atau sumur itu adalah lambang Allah itu sendiri, yang harus digali, yang harus dicari. Nah, Bapak Ibu yang menyaksikan siaran YouTube ini, yang menyaksikan Zoom kali ini, Bapak Ibu sedang menggali sumur. Bapak Ibu yang merenungkan firman Tuhan ini dan mencari kebenaran-kebenaran adalah Bapak Ibu sedang menggali sumur, sedalam-dalamnya Bapak Ibu menggali. Di dalam perumpamaan Yeremia ini, umat Tuhan ini berbuat jahat. Kenapa? Mereka meninggalkan aku, yaitu Tuhan Allah itu sendiri, yaitu sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Artinya, bangsa Israel itu menggali kebenaran-kebenaran mereka sendiri.
Nah, ini kan, ya ini kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Jadi mereka itu menggali kebenaran mereka sendiri. Sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka menggali pengertian mereka sendiri, menggali analisa mereka sendiri, mengerti dengan pemikiran mereka sendiri, akhirnya mereka jatuh. Jadi ayat ini menggunakan menggunakan sumur-sumur sebagai metafora untuk kebenaran Allah yang ditinggalkan oleh umatnya. Jadi sumur itu bicara tentang Allah itu sendiri sebagai air yang hidup, sumber sumber mata air yang hidup. Jadi sumber air itu berbicara tentang Allah itu sendiri. Sumur itu juga simbol pencarian spiritual. Jadi secara simbolis, sumur juga dapat melambangkan pencarian spiritual dan kebutuhan akan kedekatan dengan Tuhan. Pencarian air di dalam sumur dapat dipahami sebagai pencarian akan kebenaran dan pemenuhan spiritual. Jadi ketika Bapak Ibu hari ini belajar bersama saya di dalam skema ini, channel-channel YouTube yang Bapak Ibu bisa lihat dimanapun Bapak Ibu berada, entah di laman-laman yang lain, Bapak Ibu sebenarnya sedang melakukan pencarian spiritual. Saya yakin kalau Bapak Ibu tidak sedang mencari hal yang spiritual, Bapak Ibu nggak akan bersama saya karena uraian ini begitu membosankan kali bagi Anda. Tetapi ketika Bapak Ibu mengerti bahwa yang kita sedang pelajari hari ini adalah sebuah pencarian kita akan makna-makna spiritual, itulah sebabnya Anda juga sedang berada di sumur, menggali sumur. Apa kata para rabi? Ya, kita akan memasuki filosofi rabbinik tentang sumur itu sendiri. Di dalam Talmud Baba Batra yang kedua ayat yang ke-9 membahas tentang bagaimana kepemilikan sumur dan hak-hak tetangga yang ingin akses ke dalam sumur itu. Ini mencerminkan bahwa orang Israel betapa memperhatikan pentingnya sumur yang memberikan mereka kehidupan dan memberikan pengaturan sehari-hari, termasuk air yang harus mereka minum. Jadi Baba Batra ini adalah hukum-hukum yang terkait dalam kehidupan bangsa Israel. Dan di dalam Talmud, di situ ada hukum-hukum tentang bagaimana sumur itu dapat dimiliki, haknya apa saja, dan bagaimana hak-hak para tetangga itu yang juga ingin nimbrung atau minta bantuan mengambil air. Ini mencerminkan bahwa air itu betapa penting dan ada sangat kaitannya dengan kehidupan mereka. Juga di dalam Midras Raba, Kejadian Raba, baik pasal 71 ayat yang ketiga dan pasal 86 ayat yang kedua, di situ menerangkan bahwa sumur merupakan lambang hikmat. Dan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang diangkat oleh para orang bijak, di mana ketika membuka sumur-sumur yang telah dikubur, itu sama dengan memperoleh hikmat dari sumur-sumur itu. Nah, inilah midras atau pandangan ajaran para rabi kuno yang dikaitkan dengan apabila seseorang itu mencari harta yang terpendam, maka seseorang itu akan meninggalkan segala yang dipunya untuk membeli sebidang tanah yang ada hartanya itu, yang diangkat dalam perumpamaan Yesus, sehingga orang itu akan mencari harta itu atau mendapatkan harta itu. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu bagaimana tanah Israel itu nggak punya emas, di tanah Israel itu nggak ada tambang emas, nggak ada tambang batu bara, juga nggak ada tambang itu berlian, nggak ada. Ya, memang ada tambang timah di bagian bawah pada zaman Raja Salomo,
Tetapi harta bagi mereka yang sangat penting itu adalah air. Dan ketika Iska itu menggali sumur-sumur itu artinya secara makna spiritual adalah Iska itu kembali menggali apa yang bapaknya gali. Dan Abraham adalah seorang bijak yang menggali sumur, menggali kebijaksanaan. Jadi bagaimana pada saat itu kan Yakub belum punya kitab suci ini seperti kita ya, yang kita punya kitab suci sebagai sumber air kehidupan. Nah, waktu itu Yakub itu belum punya, Musa juga barusan mengajarkan. Nah, sebelum Musa bagaimana? Ada hikmat, ada pengertian-pengertian yang harus mereka gali. Dan Abraham menggali hikmat itu, menggali Allah, mencari Allah dengan sangat sampai dia melepaskan segala sesuatunya, bahkan mau untuk hidup di padang pasir. Di dalam Talmud Ta'anit 32 yang ke-A, Talmud mencatat sebuah cerita tentang sumur yang kering selama berbulan-bulan karena kurangnya hujan. Para rabi mengadakan upacara istimewa di sekitar sumur untuk memohon hujan kepada Tuhan. Ini mencerminkan keyakinan Yahudi tentang bagaimana doa itu dapat membantu memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi bangsa Yahudi ini merayakan Hari Raya Pondok Daun itu adalah untuk mendatangkan hujan juga, Bapak Ibu, yaitu kepenuhan kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Dan karena mereka tahu bahwa mereka nggak bisa menurunkan hujan, mereka nggak bisa menghujani diri mereka di tempat yang kering di Berseba itu, sebab hujan itu hanya Tuhan saja yang dapat memberi. Oleh sebab itu kehidupan ini sumbernya adalah Tuhan. Itulah pengertian antara sumur, antara air, dan antara hikmat, dan antara kehidupan. Di dalam Talmud Barakot 58a juga dikatakan sumur digunakan sebagai perumpamaan untuk menggambarkan proses pemahaman tentang hukum-hukum agama. Jadi sumur ini analoginya itu pengertian, bukan cuman sumber kehidupan aja, tapi hukum-hukum agama. Jadi Bapak Ibu kalau lihat Alkitab, Bapak Ibu lihat sumur. Bapak Ibu kalau menggali Alkitab, Bapak Ibu juga sedang mendapatkan sumber air kehidupan itu sendiri. Nah, kita akan melangkah dalam filosofi huruf Ibrani itu sendiri dari kata sumur, yaitu bet, alef, res. Ber dibaca ber. Nah, bet itu adalah gambaran dari rumah, sesuatu yang dibangun akibat anak laki-laki, ya. Jadi rumah ini ada karena tangan yang terangkat yang membuat suatu covenant, suatu perjanjian. Jadi bet ini lambang dari tempat rumah, keluarga, kedamaian, begitu ya. Dan alef adalah lambang dari ajaran seorang pemimpin. Alef ini juga lambang daripada Elohim itu sendiri. Kemudian res ini adalah lambang dari seorang raja. Res ini lambang dari seorang pemimpin atau puncak pimpinan. Itu adalah res, siapa yang berjalan di depan. Nah, Bapak Ibu dapat membaca di dalam layar Bapak Ibu apabila ber itu dipaparkan dalam bentuk kuno atau bentuk Paleo Hebrew. Jadi rumah Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi sumur ini adalah tempat di mana, wadah di mana yang Maha Tinggi atau Tuhan itu menjadi seorang raja.
Ya, jadi sumur itu adalah ketika yang maha tinggi itu adalah Tuhan itu sendiri ada di dalam rumah. Ini kalau sudah lambang-lambang ini Bapak Ibu bisa baca dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Saya ulangi lagi, jadi sumur dalam filosofi huruf Ibrani adalah ketika seseorang menjadikan yang maha tinggi raja dalam hidupnya itu adalah Sang Elohim itu sendiri yang masuk ke dalam rumah hidupnya. Dan ketika Tuhan di dalam hidup kita ini, apa ya? Apa yang Anda butuhkan? Ya, saya memberikan kesaksian bahwa saya cukuplah bagi saya kalau Tuhan itu beserta. Cukuplah bagi saya kalau saya ini disertai Tuhan. Saya nggak butuh apa-apa, tapi kalau Tuhan itu sudah menyertai saya itu cukup bagiku, Bapak Ibu. Aduh, saya mau saksi tapi sebenarnya, enggak, ini bukan ruang bersaksi, ini ruang mengajar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika rumah itu didiami oleh Tuhan, dan Tuhan itu menjadi Raja yang Maha Tinggi. Nah, itulah sumber kehidupan. Ketika seseorang mengexaltedkan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengutamakan Dia, apa yang dia butuhkan? Nggak ada yang lain. Dia menjadi sumber, dia menjadi... Ketika Yesus ngomong sama seorang wanita itu, kalau kamu minum air daripadaku, kamu nggak akan haus lagi. Nah, ini artinya ber. Karena sumur itu adalah sumber di mana seseorang itu memiliki Allah Elohim itu yang menjadi raja dalam hidupnya. Dan di dalam filosofi gematria angka 203, itu adalah sebuah, gematria ini adalah sebuah metode kuno yang menarik filosofi dari nilai-nilai. Oke, saya akan bacakan lagi bahwa sumur itu adalah ber. Ber itu adalah bet, alef, res. Nilainya 203, di mana ilmu gematria ini, segala sesuatu yang nilainya 203 ini memiliki hubungan kata-kata konsep yang sebenarnya terkait, tetapi walaupun tidak langsung, tapi memiliki hubungan yang sangat dalam atau dalam, jadi bobotnya sama, timbangannya sama, artinya sama gitu loh. Nah, kata 203 ini atau ber itu alef, bet, alef, res, itu juga bisa disusun alef, bet, res, yaitu evar. Evar ini anggota tubuh atau organ. Nah, mohon maaf, sumur ini bagi orang Ibrani itu juga lambang dari organ, anggota tubuh wanita. Jadi anggota tubuh wanita ini dilambangkan juga dengan sumur atau sesuatu yang lubang. Dan kemudian alef, res, alef, bet, res ini avar juga dibaca avar. Ini bisa dibaca evar, ini juga dibaca avar. Avar ini melintas, avar ini lewat. Nah, ini sudah digenapi dalam Yesus ketika Yesus itu melewati daerah Samaria. Ketika Yesus dari Galilea menuju Yerusalem, dia seharusnya berputar, tapi dia tidak berputar, dia melintas langsung. Nah, ini kata sumur ini sama, ini bebannya dengan avar. Beratnya nilainya juga avar. Nah, alef, resbet ini dibaca eraf, yaitu perangkap. Jadi sumur, lubang ini juga merupakan perangkap. Ketika Yusuf dibuang di dalam sumur, eraf, perangkap. Jadi karena sumurnya kering, dia dapat merangkap hewan-hewan masuk ke situ, dia merupakan perangkap. Bapak Ibu bisa baca di dalam Mazmur pasal 7. Dan dalam kata bet, alef, res ini juga bisa dibentuk kata bet, res,
Alef yang dibaca dengan bara, yaitu yang menciptakan. Jadi 203 ini sesuatu penciptaan. Anggota tubuh manusia wanita ini tempat di mana sesuatu diciptakan, ya, menciptakan. Seringkali digunakan dalam konteks penciptaan dunia. Lalu ini juga bisa dibaca araf. Araf itu menyamar. Menyamar. Konsepnya ada di dalam Amsal 23. Lalu dia juga bisa dibaca ba'ar, atau dia menyampaikan. Ba'ar, dia menyampaikan. Yesus menyampaikan firman-Nya kepada wanita. Jadi dia menyampaikan. Jadi sumur ini sesuatu yang menyampaikan kode. Dan bara ini juga bisa dibaca bere, untuk menyucikan, to clear cut, untuk memotong, dan untuk menjatuhkan, memotong untuk menjatuhkan. Jadi sumur ini adalah sesuatu hal untuk juga sebagai kolam baptisan, penyucian. Itu juga ada kolam mitva itu ya, sumur, karena sumur ini menampung air. Jadi dia juga tempat membersihkan, tempat yang menyucikan. Jadi hikmat yang daripada Allah, firman Allah itu juga tempat untuk membasuh, tempat untuk menyucikan seseorang. Nah, ada seorang Yahudi yang juga memberikan kamus gitu, apa sih 203? Kamusnya juga sumur itu adalah menjadi kuat, perkasa, burung ya, dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu bisa baca di sini. Saya akan berlari cepat karena waktu. Oke, kita sudah bicara sumur, kita akan bicara zewa. Zewa, janji atau angka 7. Dan zewa ini gematriannya adalah 372. Makna utama dari zewa ini adalah angka 7. Jadi dalam bahasa Ibrani, angka 7 ini seringkali memiliki simbol yang melambangkan lengkap. 7 dunia ini diciptakan 6 hari, dan pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti untuk menikmati segala ciptaannya. Siklus waktu. Kenapa siklus waktu nggak 8, nggak 10 gitu ya? Kenapa harus 7 kan gitu ya? Ada 7 dalam 1 minggu. Kenapa nggak 10 aja? Kelamaan kalau 10. Kali gitu ya. Nah, ini ada lambang daripada kesempurnaan. Nah, apa filosofi Alkitab dari kata 7? 7 itu filosofi Alkitab adalah kekudusan. 7 seringkali digunakan dalam Alkitab, dalam Kejadian ini ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri dalam kitab Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. 7 adalah lambang kesempurnaan, lambang kekudusan, di mana Allah menciptakan dunia dalam 7 hari dan menjadikan hari ke-7 sebagai hari yang kudus. 7 juga merupakan siklus waktu, Keluaran 20, Imamat 23, dan Imamat 25. 7 hari dalam seminggu, 7 bulan dalam tahun Yahudi, siklus 7 tahun. Nah, kenapa siklus 7 tahun ini? Dalam siklus 7 tahun, seseorang itu sebagai petani, dia boleh menanam gandum, memperkerjakan tanahnya, itu dalam 7 tahun. Tapi pada tahun yang ke-7, tanah itu sudah tidak boleh ditanami lagi. Jadi harus istirahat selama 1 tahun untuk mungkin mengembalikan nutrisi-nutrisi yang telah diserap oleh tanaman-tanaman selanjutnya. Jadi zaman dulu itu mungkin nggak ada pupuk-pupuk secara kimia-kimia gitu, nggak ada. Tapi diberhentikanlah tanah itu untuk ditanami supaya nutrisi-nutrisinya itu kembali. Sama seperti kita, jikalau kita seminggu bekerja, 6 hari bekerja, seminggu hari yang ke-7 itu tempat kita istirahat, nutrisi-nutrisi kembali diberi. Ketika kita ada di gereja, kita kembali menerima nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi pertumbuhan kita untuk menjaga agar setiap hari Senin sampai Sabtu kita dapat melaksanakan firman Tuhan.
Angka 7 juga angka pengampunan dan pembersihan. Jadi angka 7 ini berkonsep istirahat, berkonsep pengampunan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita harus mengampuni 7 kali 70 kali. Jadi angka 7 itu angka pengampunan. Konsep hukum pengampunan utang yaitu adalah setiap 7 tahun di tahun Yobel, orang-orang akan dibebaskan dalam hutangnya. Dan bagaimana hukum Sabat menunjukkan konsep pengampunan dan pembersihan yang terkait dengan angka 7. Angka 7 juga terkait dengan kesaksian dan keputusan. Di dalam Ulangan 19 ayat yang ke-15, 7 seringkali digunakan dalam konsep kesaksian dan keputusan yang lengkap. Misalnya 7 saksi diperlukan untuk kesaksian yang sah. Jadi kalau sudah ada kesaksiannya 7 orang ngomong, wah itu udah. Nah, 7 juga merupakan lambang dari kehadiran Allah. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. 7 seringkali dikaitkan dengan hadirat Allah, pekerjaan Allah, 7 roh Allah, 7 mata Allah yang melihat segala sesuatu. Nah, apa pendapat daripada Talmud tentang angka 7? Yaitu dalam Talmud Bavli, Babylon Talmud, dalam traktat Sabatnya yang ke-10b, hari yang ke-7 itu berhubungan dengan Sabat, mengatur tentang kekudusan yang diamanatkan Allah, di mana hari Sabat adalah tempat mereka beristirahat dan beribadah. Di dalam Talmud juga angka 7 lambang dari pembersihan. Konsep 7 tahun seperti yang kita tadi sudah pelajari ternyata sama, di mana tanah harus dibiarkan beristirahat pada tahun ke-7, yaitu disebut sebagai Sabat tanah, yang menunjukkan pembaruan alam semesta dan kesempurnaan dalam hukum-hukum Allah. Angka ke-7 juga berbicara tentang kesempurnaan dalam Talmud Traktat Sanhedrin 4a. Angka 7 adalah hukum yang sempurna bagi Yahudi dalam hal kesaksian, proses hukum, dan konsep 7 seringkali digunakan untuk menunjukkan keputusan yang lengkap. Kita ingat bagaimana Naaman harus membenamkan dirinya untuk menjadi percaya kepada Elohim Allah Israel, membenamkan dirinya di sungai Yordan sebanyak 7 kali, sehingga dia boleh dibersihkan dari sakit kustanya itu tadi Bapak Ibu. Nah, perayaan dan ritual. Angka 7 ini melambangkan bagaimana Paskah itu juga dirayakan dalam perayaan selama 7 hari. Dan penuaian Sefaot atau hari raya hari raya Pentakosta, ya, ini juga dirayakan dalam 7 minggu setelah Paskah. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa Paskah ini harus dirayakan selama 7 hari dalam hukum Yahudi, di mana ini Yesus yang disalib itu juga sebenarnya harus dirayakan dalam 7 hari dalam adat istiadat Israel ya. Dan dari kebangkitan Kristus dihitung 7 minggu, ada 7 minggu. Dan di dalam minggu-minggu ini mereka itu merayakan Omer. Omer itu penghitungan penggalian sumur setiap minggunya. Jadi hubungan 7 sumur ini dengan anak domba itu sangat-sangat terkait Bapak Ibu. Jadi di dalam hari raya Sefaot ini, hari raya Pentakosta ini, yang Bapak Ibu akan peringati besok, adalah di mana orang Israel itu sedang merenungkan selama 7 minggu. Jadi minggu pertama ini sumur pertama, sumur kedua, sumur ketiga. Dan di dalam minggu-minggu masing-masing minggu ini ada maknanya. Minggu pertamanya itu merenungkan kasih Allah, minggu kedua apa dan sebagainya. Dalam pelajaran kemarin mungkin yang mengikuti kelas saya mungkin udah ada bayangan ya.
Jadi Shavuot ini adalah perayaan 7 minggu. Juga mungkin terhubung di dalam 7 sumur itu. Sumber hikmat yang digali terus-menerus dalam setiap minggunya, dan mereka akhirnya memperoleh sumber mata air yang hidup, yaitu Allah. Dan Sukot, peristiwa Pondok Daun, itu juga berlangsung selama 7 hari, merupakan perayaan panen dan meminta hujan. Nah, kata Sheva itu juga berarti janji. Janji ini adalah covenant atau sumpah. Dan janji ini dalam suatu frase Ibrani juga berarti lispo beshem, bersumpah dengan nama. Jadi bersumpah dengan nama ini adalah bersumpah di dalam janji itu. Jadi beshem, tinggal di dalam sumur, tinggal di dalam janji, tinggal di dalam firman. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu katakan, wah aku orang Kristen, aku orang yang mengikut Yesus, tapi ternyata Bapak Ibu tidak tinggal di dalam firman Yesus, di dalam ajaran Yesus sendiri. Yesus sendiri bilang bahwa aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, tinggallah di dalam aku, itu apa pokok anggur itu kan ya. Kalau engkau melakukan firmanku, engkau mengasihi aku, dan aku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku. Dia firman. Itu namanya sumpah. Bersumpah di dalam. Nah, ini sumpah 7 janji. Ya, nangkap ya Bapak Ibu ya. Kaitan-kaitannya yang dilakukan Tuhan Yesus ini keren loh. 7 janji. Sumpah. 7 hikmat. Sumber-sumber ayat Alkitab itu digali 7 dengan sempurna. Artinya gitu ya. Firman Tuhan, Bapak Ibu, gali lebih dalam dengan sempurna. Bukan cuma digali doang, tetapi Anda bersumpah dengan nama. Anda berada mengikatkan diri dengan sumpah. Anda ada di dalam mengikatkan diri dengan firman Tuhan itu sendiri. Nah, itu adalah Bersama mempersembahkan 7 anak domba atas 7 sumur. Ya, bukan berarti Yesus harus 7 kali disalib, tidak. Tetapi ini komplit gitu loh. Hikmat sang firman ini sempurna dia. Di dalam kesempurnaan penggalian firman Tuhan. Ini sempurna. Bicara tentang Shavuot. Ini berbicara tentang Pentakosta. Pentakosta adalah ketika orang-orang itu sudah menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan begitu dalam. Jadi ketika hari raya Pentakosta bukan berarti bahwa Bapak Ibu sedang menunggu disetrum oleh Roh Kudus. Bapak Ibu tidak sedang menunggu kerasukan, kepenuhan. Seperti seolah-olah kerasukan sampai ngomong dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Mohon maaf, bukan saya melecehkan ya. Misalkan bahasa-bahasa yang apa ya, seperti itulah. Nah, bukan berarti bahwa saya tidak berbahasa roh loh ya. Saya sendiri juga kalau Bapak Ibu melihat saya menyembah Tuhan, lama saya bahasa rohnya itu. Tapi saya mulai memahami bahwa puncak Pentakosta ini bukan puncak orang-orang itu menunggu tanpa sesuatu yang dilakukan dengan tangan kosong menunggu. Tidak. Mereka melakukan penggalian pada minggu pertama, penggalian minggu kedua, sampai dengan minggu ketujuh dengan menggalinya dengan omer, yaitu melakukan perenungan-perenungan firman Tuhan dengan dalam dan dalam mempersembahkan, di mana firman itu digenapi ketika Yesus itu disalib, dipersembahkan, anak domba yang dipersembahkan. Bagaimana kita tahu bahwa firman itu menggenapi Yesus yang hidup di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Mungkin ada yang bisa membantu saya membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Saya persilakan. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga.
Demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 Bob, hari stop dulu, Bu. Stop dulu, Bu. Halo, stop dulu. Nah, Tuhan Yesus itu menunjukkan dirinya dan membuktikan. Jadi, showing himself. Jadi, seseorang itu harus bisa menggali firman Tuhan, menemukan Tuhan, kemudian saudara harus bisa membuktikan. Membuktikan bahwa apa? Bahwa dia hidup. Ya, dia hidup. Lalu Ibu teruskan kalimat selanjutnya, dan dalam sebab selama 40 hari ia Iya. berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Oke, 40 hari. Dia bicara terus selama 40 hari, tapi nanti pada hari yang ke-50, nah hari yang ke-40 saya bahas waktu selanjutnya ya. Oke, pasti nanti ini berkesinambungan gitu loh. Kenapa hari ke-40 Yesus naik ke surga? Nah, itu pemaknanya luar biasa. Nah, mengalami atau menjalani. Nah, ini juga luar biasa loh. Kata sewa atau kata tuju dalam konteks Ibrani itu menunjukkan pada pengalaman atau kejadian. Sewa tarot. Jadi, sumpah itu, melakukan sumpah, tujuh janji itu mengikat. Jadi, apabila sumpahnya itu tidak ditepati, janjinya itu tidak ditepati, maka dia akan mengalami kesulitan seperti dia bersumpah gitu loh. Jadi apa ya, kata mengalami, jadi sefa ini juga berarti sefatara, jadi mengalami. Jadi firman Tuhan itu, covenant itu sifatnya itu mengikat. Bapak Ibu akan diberkati jika melakukan firman. Bapak Ibu akan sial atau mengalami kesulitan jika tidak melakukan, katakanlah gitu ya. Jadi sefa ini juga berarti mengalami atau hidup, membuktikan, menunjukkan ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 menunjukkan bahwa dia hidup. Nah, apa ini juga menjadi ciri jikalau Bapak Ibu mendengar hamba-hamba Tuhan gitu ya, menyampaikan firman, menyampaikan pengajaran, tetapi ketika Bapak Ibu ketika mendapatkan pengajaran atau firman, Bapak Ibu tidak dapat menemukan bahwa Yesus hidup di situ, berarti dia itu gagal menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Jadi ada kematian di situ biasanya. Saya beri contoh ya, saya beri contoh. Ada seorang hamba Tuhan mungkin suatu ketika dia keluar ke mall seorang diri. Ternyata di mall itu dia janjian sama istri orang. Nah, ternyata istri orang itu enggak mengajak suaminya untuk berjumpa dengan hamba Tuhan. Jadi antara hamba Tuhan ini ketemu di mall sama istri orang itu tadi, terus jalan-jalan, hamba Tuhan itu jalan sama istri orang itu, terus masuk ke gerai Samsung gitu ya, terus dibelikanlah hamba Tuhan itu dengan istri orang ini dihadiahi Samsung. Nah, ketika kemudian Samsungnya itu dipakai khotbah di atas mimbar, hamba Tuhan itu telah membunuh kuasa kebangkitan dari firman itu. Nah, kalau ada jemaat yang lihat, loh ini hamba Tuhan kok keluar sama istri orang ya? Nah, itu hamba Tuhan itu mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa firman itu hidup. Nah, sefa ini juga berarti dalam bahasa Ibrani itu kayak mengejek gitu loh. Hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang kurang penting. Dalam beberapa dialek Ibrani kata sefa itu digunakan untuk mengatakan bahwa kata lelucon, ironis. Ya ironis bagi bangsa, maksudnya jadi bagi orang dunia, orang yang mencari firman. Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia, yang lain lagi tidur. Tapi Bapak Ibu kok mau ya ngikutin Zoom kali ini? Karena mungkin Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah ikut di dalam pembahasan kali ini, tapi kenapa mau lagi gitu loh. Nah, ternyata memang mungkin Bapak Ibu
ingin mencari sesuatu yang tersembunyi. Firman ini sesuatu yang tersembunyi, yang ironis atau lelucon bagi dunia. Wah, ngapain lu jadi hamba Tuhan? Lelucu kan? Hamba Tuhan itu, ya jangan sekolah hamba Tuhan deh, kita sekolah sekuler dulu. Apa? Seluler dulu, sekolah seluler dulu. Baru kemudian sekolah hamba Tuhan. Kan biasanya kan begitu ya. Ya, ya. Jadi ini kayak ironis gitu. Sesuatu yang tersembunyi itu, firman Tuhan yang tersembunyi itu kadang dijadikan sesuatu yang lelucon atau sesuatu yang ironis. Saya baca ulang di dalam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Fayita menanamlah pohon tamariska di mana Biberseba di dalam rumah. Jadi Allah raja yang Allahnya adalah rumah, di dalam rumah sudah rumahnya double ini. Di mana Seva 7 janji menghidupi itu. Kemudian dia berteriak atas nama di atas segala nama-nama yang maha tinggi, yaitu nama Allah yang kekal. Jadi ini sebuah kaitan yang sangat terkait loh. Ini loh. Ini Shem, ini Beshem di dalam nama itu segala nama. Jadi apa artinya ini? Ini sumur segala sumur gitu loh. Ini kan sumur, Biver ini kan sumur. Sumber segala sumber gitu loh ya. Ini sumber yang memasuki sumber. Bersumpah di atas sumber segala sumber. Sebanyak 7 sumbernya. Siapa? Nama yang maha tinggi itu. Allah yang kekal. Luar biasanya ya. Haleluya. Ada seorang sosok Abraham yang mencari sumber segala sumber. Mencari nama di atas segala nama. Yaitu Allah kita yang kekal. Nah, ini filosofi huruf Ibrani tentang Seva, yaitu 372. Oke, Shin ini menghancurkan, Seva, Shin, Bet, Ayin. Shin ini adalah gigi, Bet ini adalah rumah, Ayin itu mata. Shin itu menggambarkan gigi yang menghancurkan, mata ini adalah mata pencarian, mata yang experience, mata yang melambangkan pengetahuan, mata itu Ayin, ya, dan Bet itu sudah. Jadi sumpah atau Seva itu adalah mata pencarian di dalam rumah kita yang telah dihancurkan. Seva itu adalah sumber kehidupan kita yang ada di dalam rumah kita ini dihancurin. Kehancuran dari rumah yang menjadi sumber kehidupan kita. Nah ini ya, bait Allah yang dihancurkan. Juga apa, tempat yang kita puja, rumah ini kan tempat tinggal kita, ya, tempat kenyamanan kita dihancurkan. Nah, ini artinya dari Seva. Lalu Berseva, apa yang disebut Berseva? Mata pencarian kita yang menjadi tempat kenyamanan kita dihancurkan oleh seorang raja, yaitu Allah Maha Tinggi, ketika dia masuk ke dalam rumah kita. Bacanya gitu. Kan luar biasa ya. Cuma kata Berseva. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Mata pencarianmu itu loh. Mata hidupmu itu loh. Sumber kehidupanmu itu loh. Yang menjadi tempat kenyamanan dalam hidupmu. Apa itu yang menjadi tempat yang nyaman dalam hidupmu? Akan dihancurkan semua oleh seorang raja, segala raja, yaitu Tuhan sendiri, ketika dia masuk ke dalam rumahmu, ke dalam rumah hatimu ini. Itu adalah bacaan dari Berseva. Oh,
Ya, ini video. Nah, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di mana di Berseba. Lalu Abraham menanam sebatang pohon. Pohon itu adalah pengertian, pohon itu ada Taurat itu sendiri yang tahan dalam lingkungan keras di mana dia menghancurkan hidupnya, menghancurkan mata pencariannya untuk Tuhan itu dapat tinggal di dalam hidupnya dengan cara dia memanggil Allah, nama Allah, Tuhan Allah, nama di atas segala nama, yaitu Allahnya yang kekal. Nah, Bapak Ibu bisa lihat saat Omer itu adalah saat keluarnya orang Mesir, ketika orang Mesir berjalan menuju menerima Taurat sebanyak 7 minggu antara Paskah dan Pentakos. Ini ada 7 minggu di sini, ya, ada 7 minggu. Ini bukan suatu hal yang biasa, tetapi ini adalah pesan yang tersembunyi. Keluaran 3 ayat 12, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau keluar, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi tujuan Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan sebanyak 7 kali ini, tujuan Bapak Ibu merenungkan firman, menggali adalah untuk Bapak Ibu berjumpa dengan Sang Elohim di atas Gunung Sinai, di atas gunung itu apa? Kalau ini kan tuh gunung ya, ini gunung kuburan. Ini adalah gunung saat Anda menguburkan diri Anda sendiri untuk berjumpa dengan Sang Firman, yaitu Tuhan itu sendiri di dalam pohon yang terbakar di dalam firman Allah. Firman Allah. Mohon dibaca kembali Bu Kristi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga A, bagian A. Kisah Para Rasul 1 ayat 3a. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Bapak Ibu, kepada siapa tadi Bu Christine? Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Kepada merekanya itu murid-murid. Merekanya itu adalah Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak Ibu sekalian, Yesus menunjukkan, Yesus membuktikan ya Bapak Ibu. Kalau Yesus itu siapa? Firman. Kepada mereka firman itu menunjukkan, membuktikan bahwa firman. Oke, Bu Christine tolong dibaca ulang. Ketika kita membaca ulang, kita pasti dapat sesuatu. Tolong kata iya itu kan Yesus ya di situ ya. Nah, iyanya itu Yesus ya, Yesus itu kan firman. Tolong diganti dengan kata firman. Kepada mereka, firman menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, firman membuktikan bahwa firman hidup. Nah, terima kasih. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman, membaca firman, menggali firman, firman itu hidup loh. Tapi kalau Bapak Ibu menyajikan dengan cara mati, maksudnya orang-orang itu, Bapak Ibu lah sendiri pasti tahu lah. Kadang Bapak Ibu mendengarkan seorang memaparkan firman kan, kok garing ya. Nah, di situ pasti penyampai firman itu ada kematian di situ. Karena firman itu hidup. Dia membuktikan bahwa itu hidup. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah saatnya kita mempersiapkan Pentakosta hari ini. Kita semua menjelang Pentakosta, semakinlah Bapak Ibu menggali firman Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu puncak ketemu dengan Sang Tuhan itu, Bapak Ibu akan ketemu dengan firman yang menyala-nyala. Hatimu akan menyala
hatimu akan menyala dengan firman, bukan dengan emosi, menangis-menangis, menggelepar-menggelepar. Memang spiritual encounter itu penting. Berbicara dengan berbagai itu penting, tapi ya yang terlebih penting adalah menunjukkan dan membuktikan. Kata menunjukkan dan membuktikan bukan berarti cuma khotbah. Firman itu kan kata-kata, ide. Lah, bukan cuma diomongin doang, ditunjukkan, dibuktikan di dalam kelakuan, tindakan. Nah, Bapak Ibu lihat, ini adalah gunung piramid, ini adalah gunung Sinai. Nah, gunung piramid ini kan kuburan ya, dan Sinai itu adalah gunung juga, kedua-duanya juga gunung. Gunung Sinai, piramid mencerminkan satu sama lain, dua bagian dari satu kesatuan. Piramida yang terbalik menunjukkan bahwa perbudakan adalah hal yang tidak wajar, yaitu membangun kuburan. Pengabdian yang sama loh, statusnya loh. Di sini loh statusnya anak-anak murid-murid, statusnya bangsa Israel itu budak. Lah, di Gunung Sinai statusnya mereka juga adalah hamba. Di sini adalah hamba Firaun, di sini statusnya adalah hamba Tuhan. Jadi ketika penggalian firman ini tujuannya adalah membuat Bapak Ibu sekalian menjadi hamba Tuhan. Bukan hamba yang membangun untuk Firaun, untuk kuburan diri Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini hamba dunia, di sini hamba Tuhan. Ini hamba dunia sama, yaitu budak Firaun, di sini adalah hamba Tuhan Yesus. Terima kasih. Waktunya, mohon maaf, sangat-sangat panjang. Saya serahkan kembali kepada Ibu Christine. Terima kasih Pak Ferry untuk pemaparan dari materi Berseba. Kami persilakan untuk istirahat sejenak, boleh minum Pak. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu agar nanti mic-nya dibuka. Namun sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan terlebih dahulu beberapa acara Sema Adonai ke depannya. Ya, baik. Teman-teman sekalian, untuk Zoom Sema Adonai besok karena hari Minggu kami ada ibadah online Sema Adonai bertema migrasi, yang jadi pengkhotbahnya adalah Bapak Pendeta Danero Krisno dan Ibu Grace Sumilat akan membawa kita di dalam pujian dan penyembahan hari Minggu jam 19 WIB ya, Bapak Ibu waktu Indonesia. Kami mengundang Bapak Ibu kalau bersedia untuk hadir, terbuka untuk umum ya. Dan untuk sebulan sekali, kelompok tumbuh bersama di Jerman akan mengadakan Bible Study. Ini part kedua yang diambil dari buku Sejarah Penebusan, buku seri yang ketiga, yang akan bertema part kedua Sejarah Zaman Hakim-Hakim. Yang menjadi pengajarnya adalah Ibu Alida Nur, dan dia akan menyampaikan pengajaran ini sangat-sangat detail. Jadi Bapak Ibu kalau ingin belajar Alkitab secara mendalam ya, ini Bapak Ibu usahakan untuk hadir. Dan diadakan besok Minggu waktu Indonesia jam 21 WIB. Kemudian nanti di hari Senin, Bapak Dr. Setio Nugroho akan menyampaikan pengajaran dari Yosua 6. Dia sedang membahas kitab Yosua ya dalam sepanjang waktu periode tertentu ini dengan bertema berjalan dengan iman. Dan moderatornya adalah Agus, hari Senin tanggal 6 bulan 5 2024 jam 21:10. Kalau ditanya kenapa jamnya tanggung begini, karena kami seluruh tim kuliah online. Jadi kami harus selesaikan kuliah dulu, baru kami melayani ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian Zoom Sema Adonai setiap hari Senin sampai hari Sabtu ada renungan pagi yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati.
Dan ini channel baru kami, Bapak Ibu. Channel kami sudah 2 kali hilang. Tidak tahu, tidak ada alasan kenapa. Dan kami tidak putus asa, kami terus melayani. Tapi memang kita tahu bahwa tantangan menyampaikan firman Tuhan ini ada kuasa kegelapan yang tidak senang. Tapi percayalah Bapak Ibu, kami bekerja sama melalui beberapa channel besar. Dan channel-channel besar ini banyak sekali yang menontonnya, bahkan seperti pengajaran Pak Ferry, sampai ratusan yang nonton, ribuan, kadang-kadang lebih dari 1.000 orang yang nonton. Saya cek di channel-channel yang ikut live bersama kami ya. Dan Bapak Ibu, kalau renungan pagi, seperti ibadah online, dan renungan Bapak Pendeta Daniel Palungan yang setiap hari Jumat tidak di-live-kan di channel-channel lain tuh. Ya, jadi hanya di channel Cahaya Firman. Jadi Bapak Ibu tolong subscribe channel kami dan ikuti pengajaran-pengajaran di sini karena selama 7 hari dari hari Senin sampai hari Minggu kita full belajar Tuhan. Kemudian Bapak Ibu ini ada webinar yang akan kami pelajari, khusus kami tim Sema Adonai. Tetapi Ibu Desi Tansil tidak keberatan apabila Bapak Ibu ingin bersedia untuk join bersama kami. Itu akan diadakan di hari Rabu jam 8 jam 8 pagi ya. Jadi Rabu 8 Mei 2024. Dia akan membahas mengenai kecerdasan otak pemberian Tuhan. Ini pengajaran yang sangat luar biasa. Ini perlu sekali kita belajar sebagai hamba-hamba Tuhan supaya kita cerdas. Kecerdasan yang Tuhan talentakan kepada kita itu berbagai segi ya. Jadi kita akan find out nanti bagaimana kecerdasan otak itu. Kemudian saya memberitahukan untuk acara webinar ini tidak di-live-kan. Jadi kalau Bapak bilang, wah minta dong rekamannya, enggak. Jadi harus hadir. Jadi kalau hadir akan menerima berkatnya ya. Jadi kalau punya waktu hari Rabu jam 8, catat Bapak Ibu, tetap linknya yang sama. Hadir bersama-sama kami, kita belajar bersama-sama di Zoom Sema Adonai ini. Saya kembalikan ke Christine. Terima kasih Bu Heni atas pengumumannya. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dan juga tambahan. Ini ada Pak Joko, kami persilakan Pak Joko. Ya, terima kasih. Shalom Ibu Christine, selamat malam. Bu Heni, selamat malam. Mau bertanya kepada Pak Ferry. Ferry, shalom. Shalom Pak, shalom. Luar biasa ya, saya bisa ngomongnya wow. Hebat sekali. Puji Tuhan. Jadi kita Puji belajar Tuhan. dulu. Pertama-tama pohon dulu, terus tamariska, sekarang adalah persevanya. Nah, jadi tadi saya mungkin tidak banyak nanya, Pak, meminta diulangin aja. Saya sebenarnya ada 4 pertanyaan, tapi saya satu-satu aja buat kasih kawan-kawan yang lain gilirannya dulu. Nah, Bapak bisa ngulangin enggak, Pak, yang kesimpulan utamanya, yaitu pohon, tamariska, dan perseva. Taurat, yang tamariska adalah sanggup hidup dalam kepada anak bersang, dan yang perseva. Pak, boleh minta diulang dulu nggak, Pak, itu, Pak? Makna itu. Tadi Bapak agak ngebut, Pak. Ya, demikian Pak Ferry. Thank you. Oke, mohon maaf karena saya tadi tancap gas, karena saya takut kita harus mengejar waktu. Baik, jadi ini Kejadian 21 ayat yang ke-33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba. Kita telah mempelajari makna pohon tamariska, maksudnya pohon itu adalah hikmat, firman, lambang daripada Taurat itu sendiri. Tamariska adalah jenis tanaman yang dapat bertahan dalam cuaca ekstrim. Jadi ini adalah firman
yang dapat bertahan dalam segala cuaca ekstrim, di mana Berseba adalah di mana sumber segala sumber. Ber ini kan di sini cuman disebut satu aja, tetapi tulisannya adalah biber, sumber segala sumber, tempatnya sumber. Jadi sumber segala sumber adalah pohon firman yang dapat bertahan dalam segala cuaca, sumber segala sumber yaitu 7 yang sempurna, janji yang sempurna, janji yang sempurna, yaitu di mana ketika seseorang itu memanggil nama di atas segala nama, Shem Beshem, nama di atas segala nama, yaitu Sang Adonai, atau nama Allah itu sendiri adalah Yod He Vav He, Yehovah. Dia adalah Allah yang kekal, El Olam. Mungkin begitu Pak Joko, terima kasih. Bagaimana Pak Joko? Mungkin dibukain kali ya. Saya buka lagi Pak Joko. Akan Iya, Pak. benar. Mau buka video nggak bisa, mau buka mic nggak bisa. Jadi Oke, mau beli sekarang gimana? saya kasih Bapak co-host, jadi Bapak bisa buka video. Oh, iya. Enggak juga Silakan Pak. buka. Bu. Saya juga ingin kenalan. Sorry, Ingin saya juga kenalan pakai soalnya kaos. Pak. Ya, besok Oke. lagi Bu ya, karena saya lagi pakai kaos dalam doang. Ya Pak, tapi tadi Bapak menceritakan, sorry lah, saya ke Berseva dulu Pak. Berseva aja artinya tadi kalau saya tidak salah tulis ya. Makanya ini saya perlu menanyakannya. Yang saya tulis itu adalah mata pencaharian yang menjadi tempat kenyamanan kita dihancurkan oleh seorang raja yang menjadi Tuhan ketika ia masuk ke dalam rumah kita. Nah, ini pertanyaan kedua nih Pak. Yang mata pencaharian, Oke. kok mata pencaharian nih Pak? Oke, Ya, oke, gitu. sebentar ya. Berarti Bapak Sorry. mau paleo Hebrunya itu makna pembacaan di dalam paleo Hebru. Oke, di sini kah? Di sini kah Pak? Yo. Oke. Iya. Ini adalah membaca dari sudut bahasa Ibrani dalam paleo Hebru. Bet ini adalah rumah, Alef ini adalah kepala, atau Elohim itu sendiri, Res ini adalah raja, seorang pemimpin, seorang yang diikuti, Sin ini adalah gigi, Bet ini adalah rumah, Ayin ini adalah mata. Jadi cara membaca Bersova adalah mata pencarian, sumber kehidupan yang menjadi sandaran hidup, rumah, tempat tinggalmu, tempat yang nyaman, membangun kekayaanmu sendiri kan gitu kan. Ini mata pencarian untuk membangun rumah. Rumah itu kan tempat kekayaan yang Anda timbun, ya kan? Orang kaya pasti rumahnya juga lebih kaya, lebih bagus. Dihancurkan oleh raja, yaitu Allah itu sendiri ketika Allah itu masuk ke dalam rumah hidupmu. Itu Pak Joko pembacaan dalam Paleo Hebrunya. Ya, betul Pak. Jadi ayin ini dimaksudkan adalah sebagai mata pencaharian dia Pak ya. Iya, ayin ini jadi gini, ayin ini bacanya kayak bukan A ya, bukan spellnya bukan A, tapi dia itu kayak bahasa Jerman itu loh. Kalau bahasa Jerman itu pasti adalah gitu. Jadi kayak orang mau
mengeluarkan riak dari dalam tenggorokan loh. Kata Gomora pun juga depannya ayin, bukan Gmail tapi ayin. Nah, ayin ini adalah air yang memancar dari mata air. Jadi air yang memancar keluar dari sumur ini ayin, menggambarkan bahwa mata pencarian, atau mata pencarian itu kan sumber ya. Pandangan mata fisik ini sumber meluap. Jadi secara gramatikal mata itu kan dua ya. Mata itu kan satu kanan, satu kiri. Jadi dipandang sebagai jamak, tapi bukan 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 jamak yang jamak, tetapi jamak yang dianggap tunggal. Jadi mata itu ada yang mata kiri dan mata kanan. Itu berarti melihat hal yang fisik, juga melihat hal yang rohani. Jadi apa yang Anda lakukan secara fisik itu melambangkan spiritual. Apa yang Anda lakukan secara spiritual itu akan mengakibatkan sesuatu yang fisik. Jadi ayin ini lambang daripada, kalau membacanya ini mata, ayin. Ayin. Jadi mata, ayin ini a, yod, sama nun. Jadi mata itu adalah, yod ini pekerjaan yang, mohon maaf ya, ini sperma, ini lambang dari seed, benih. Jadi mata itu pekerjaan yang memandang suatu benih. Jadi mata ini mencari benih, mencari kehidupan. Gitu Pak. Jadi apa yang benih, apa yang ditanam, yang menghasilkan hasil kehidupan untuk membangun rumah, suatu kenyamanan, itu dihancurkan. Gigi ini menghancurkan. Jadi ini mata rohani, mata jasmani, gigi ini juga menghancurkan jadi dua juga ya, dipecah gitu oleh raja, seseorang yang utama, yaitu Elohim. Ketika Elohim itu masuk ke dalam rumah. Demikian filosofinya Pak Joko, Tuhan berkati. Iya Pak, ya oke. Sedikit lagi saya minta sedikit lagi biar bisa kesimpulannya, konklusi. Jadi kalau begitu membacanya ketika digabungkan dengan pohon tamariska itu, jadi bagaimana Pak dengan Birsifahin? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Maksudnya Bapak mau membaca semua secara gramatikal Paleo Hebrew, begitu? Iya tadi, ya betul. Jadi firman Tuhan yang tahan dalam segala, firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita Oke. saat kita menjalankan kehidupan yang penuh dengan sukacita, dukacita ini. Nah, terus Berseva gitu ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Betul ya, ya oke. Thank you Betul, Pak. Thank you. Ya, Ibu Caroline silakan, saya sudah selesai. Nanti kalau Bapak masih ini kan ada video YouTube-nya ya. Nanti Bapak bisa ulangi lagi karena yang saya sampaikan ini pasti ini teman-teman semua itu nggak bisa nelan satu kali, nggak bisa. Pasti itu apa didengar lagi gitu. Karena firman yang ada di dalam rahasia firman Tuhan ini memang saya pun juga kalau mikir itu pusing. Pusing 7 keliling. Oke Pak Ferry, terima kasih. Terima kasih juga Pak Joko. Mungkin nanti setelah ini jika ada waktunya Pak Ferry untuk stay sebentar, buat teman-teman yang ingin bertanya lagi, Pak Joko mungkin udah kedua kalinya Pak sebenarnya di kelas BTU nggak mampu bertanya, mungkin di sini bertanya. Oke, untuk waktu kita sudah mendekati selesai, kami minta closing statement dari Pak Ferry dan doa berkat penutupnya dari Pak Ferry. Kami persilakan Pak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah benar-benar melihat bahwa
ini adalah minggu-minggu di mana kita mempersiapkan diri untuk Shavuot, menghadap Tuhan dalam pesta Pentakosta. Pentakosta itu bukan suatu tempat di mana kita memaknai dengan hal-hal yang mungkin kita tanpa sebuah pengertian merasa untuk dipenuhi oleh Allah. Allah tidaklah sembarangan memenuhi seseorang. Allah akan tinggal di dalam seseorang karena seseorang itu ada firman di dalam hidupnya. Apabila seseorang itu tidak ada firman dalam hidupnya, ia nggak mungkin akan tinggal. Saya percaya bahwa setiap orang yang mengaku sebagai Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah firman itu adalah Tuhan, itu karena karya Roh Kudus. Ya, ada tertulis di dalam Alkitab seperti itu. Oleh sebab itu, setiap kita dalam mencari firman, menggali firman, menemukan firman itu hidup, disitulah kita dapat menghidupi firman itu, dan Roh Kudus dapat tinggal bertahta, Roh Allah bertahta dalam kehidupan kita. Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami puja, yang kami sembah, terima kasih buat penyingkapan demi penyingkapan. Ajari kami terus ketemu dengan firman-Mu day by day, bukan cuma bertemu tapi tinggal di dalam menghidupi, agar kami Tuhan bisa beribadah, bisa memuji Engkau, bisa menyembah Engkau di gunung-Mu yang maha kudus. Penuhi kami semua dengan firman-Mu, dengan hadirat-Mu, dan terpujilah nama-Mu. Buktikan Tuhan bahwa Engkau benar-benar hidup melalui firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih juga buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Kami mengundang teman-teman untuk dapat hadir terus, terutama buat acara webinar kita pada hari Rabu nanti, itu mengenai kecerdasan otak. Jadi ada perbedaan antara sisi psikologi dan juga kecerdasan otak. Untuk kelanjutannya teman-teman boleh hadir di acara webinar kita di hari Rabu pagi nanti. Acara kita selesai, namun kasih dan firman Tuhan tidak pernah selesai. Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.